Realisasi investasi RI kuartal 3 capai 491,4 triliun rupiah. Presiden Prabowo gelar ratas di Kartanegara. Makan bergizi gratis ciptakan 1,5 juta lapangan pekerjaan. 9 pelaku dugaan kasus penyekapan ditetapkan sebagai tersangka. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir untuk memberikan informasi dan mengupdate informasi Anda di malam hari ini. Selain 4 informasi tadi, kami akan memberikan informasi terkait kegiatan dari Kabinet Merah Putih dan juga nantinya akan ada di segmen terakhir, yaitu Menyapa Indonesia Malam Sport untuk menemani waktu istirahat Anda. Dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya, Mahathir Muhammad. Kita masuk ke berita pertama. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Rosan Roslani menyatakan realisasi investasi pada kuartal 3 tahun 2025 mencapai 491,4 triliun rupiah. Capaian ini memenuhi target sebesar 25,8% dari target investasi keseluruhan yang dicanangkan dan harus dicapai pada Desember 2025. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Roslani menyatakan realisasi investasi pada kuartal 3 2025 mencapai 491,4 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 696.478 orang. Hal ini disampaikan Rosan dalam konferensi pers capaian realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 di Jakarta pada Jumat 17 Oktober 2025. Pencapaian ini memenuhi target sebesar 25,8% dari target investasi keseluruhan sebesar 7.905,6 triliun yang dicanangkan harus dicapai pada Desember 2025. Pencapaian investasi ini meningkat secara tahunan atau year on year 13,9% jika dibandingkan realisasi investasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya, senilai 431,5 triliun. Dengan September. Alhamdulillah pada triwulan ketiga ini pencapaian investasi kami ini adalah 491,4 triliun atau kalau kita bandingkan year on year-nya itu peningkatan 13,9% dari 431,5 triliun pada tahun sebelumnya. Dan pencapaian ini kurang lebih adalah 25,8% dari target investasi 1.905,6 triliun yang dicanangkan harus kita capai pada akhir tahun Desember 2025. Jadi target keseluruhannya ini adalah 1.905,6 triliun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka aduan pelaporan pajak bagi masyarakat melalui nomor WhatsApp. Aduan tersebut mulai berlaku pada hari Rabu 15 Oktober 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan pembukaan kanal pengaduan masyarakat melalui layanan WhatsApp untuk menampung laporan publik terkait masalah pajak dan bea cukai. Masyarakat juga dapat melapor langsung apabila menemukan dugaan pelanggaran pegawai pajak dan bea cukai ke nomor 0822 4040 6000. Kanal tersebut sudah aktif dan dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Purbaya menyebut kanal ini dikelola oleh sejumlah stafnya. Purbaya menambahkan sistem akan mengirimkan balasan otomatis untuk memastikan pesan pengaduan masuk sebelum diverifikasi oleh tim. Ia menegaskan seluruh laporan akan divalidasi terlebih dahulu guna memastikan kebenaran informasi. Masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun, dan khusus bea cukai dan pajak ya, bisa lapor Pak Purbaya, nomornya ini 08 22404 06600. Itu buat publik Pak? Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak apapun dan bea cukai, ke nomor ini nanti saya sudah ada yang standby di sana, tapi nggak langsung jawab ya, kita kumpulin dulu, nanti kita tiap berapa hari kita short
ini kita bisa tindak lanjuti. Lebih lanjut, ia juga menegaskan komitmen untuk menindak tegas apapun jenis pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Harga emas naik terus-menerus menjadi sorotan publik dan Komisi 6 DPR RI. Bukan hanya karena nilainya yang terus naik, namun juga karena tanggung jawab besar yang melekat di baliknya. Melonjaknya harga emas dunia membuat harga emas batangan produksi Antam kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa all-time high pada Rabu 8 Oktober 2025, yaitu mencapai Rp2.296.000 per gramnya, yang berarti terjadi penguatan sebesar Rp12.000 jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Dalam rapat bersama antara Komisi 6 DPR RI dengan Direktur Utama Antam, Ahmad Ardianto, menyampaikan bahwa salah satu kendala yang dialami Antam ialah karena kesulitan menyimpan emas, yang dimana akan menyebabkan tidak adanya perputaran uang secara langsung dalam nominal modal yang besar. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI, Kawenda Lukistian, meminta agar PT Aneka Tambang Tbk atau Antam memiliki komunikasi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Mengingat dana tunai dalam jumlah besar yang Antam miliki juga diiringi dengan tanggung jawab yang besar. Ini Antam ini kan pernah ada cash yang besar sekali. Betul. Kita sama-sama paham. Hampir 3,3 T di sana kan. Ya kan, 3,3 T lebih. Artinya punya beban nama baik yang harus dipulihkan. Nah, keterbukaan itu harus lebih oke, Pak. Terus Bapak juga harus lebih komunikatif. Bapak diajak komunikasi aja susah kadang-kadang, gitu kan? Gitu. Kemarin kita datang bela-belain, kita datang ke Papua, invite Bapak nggak hadir, ngutus Pak Made itu, Pak Dewa. Padahal kita pengen diskusi hal-hal seperti ini. Nah, saya pengen kedepannya kita lebih komunikatif lagi, gitu. Karena kan jangan hanya sekedar dengan pimpinan. Kami pun mewakili masyarakat di sini. Mungkin Bapak komunikasi dengan pimpinan, tapi di sini semua puluhan ratusan ribu di belakang kami, pemilih kami, gitu. Jadi kita harap, kita nggak mau nih yang namanya perusahaan negara, Antam dan lain-lain ini selalu terimage buruk, bekas dosa-dosa masa lalu. Kita perbaiki bersama, komunikasi yang oke. DPR meminta agar Antam dapat menjadi contoh perusahaan yang profesional, terbuka, dan berpihak pada kepentingan publik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta PSSI segera cari pelatih timnas Indonesia yang baru setelah Patrick Kluivert out. PSSI berharap perpisahan dengan Patrick Kluivert, tim dan kepelatihan yang termasuk di dalamnya U23 dan U20 pada Kamis 16 Oktober 2025 yang lalu membuat tim Indonesia semakin kokoh dengan pelatih yang baru. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta PSSI segera cari pelatih timnas Indonesia yang baru, itu setelah Patrick Kluivert out. Penghentian kerjasama itu dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak yang mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depannya. Kluivert TKK setianya baru dikontrak pada awal Januari 2025 dengan durasi 2 tahun. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta PSSI segera cari pelatih timnas Indonesia yang baru. Tentu harapannya skuad Garuda terus bisa bersaing di level tertinggi. Kaitan dengan masalah pemecatan pelatih tim nasional kita yang tentu akibat dari kemarin kita belum berhasil menembus ke Piala Dunia 2026 ya, dan itu bagian dari evaluasi. Nah tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya, karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang, kita harus terus yakin, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas tim nasional kita sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud. Saya kira begitu. Seperti diketahui, timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026 setelah kandas di ronde keempat. Kalah dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Agenda turnamen besar ada di Piala AFF di 2026 dan Piala Asia 2027. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendukung penuh langkah PSSI yang memutus kontrak dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Komisi 10 Hadrian Irvani menilai keputusan tersebut tepat dan menjawab keresahan publik atas gagalnya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI secara resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan Patrick Kluivert dan tim pelatihnya melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama. Langkah ini diambil lebih awal dari kontrak 2 tahun yang ditandatangani oleh mantan pelatih timnas asal Belanda tersebut. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Handrian Irvani mendukung keputusan PSSI yang melakukan PHK kepada Kluivert untuk pengembangan sepak bola nasional yang lebih baik. Kendati demikian, saat ditanya desakan pecinta sepak bola tanah air perihal agar PSSI dapat menarik kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas, lalu menyebut tak masalah jika PSSI memanggil Shin Tae-yong untuk dapat kembali melatih timnas. Ya, tentu langkah yang diambil oleh PSSI kami sangat setujui. Ini menjawab keresahan masyarakat pencinta bola, termasuk kita semua masyarakat Indonesia terkait dengan kegagalan timnas kita menuju Piala Dunia 2026. Tentu banyak pertimbangan sehingga PSSI memutuskan untuk memutus kontrak dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Prinsipnya kami di Komisi 10 setuju atas PHK ini dan berharap pergantian pelatih walaupun menjadi kewenangan dari PSSI, tetapi tentu pertimbangan-pertimbangan juga harus ada baik dari masyarakat, para pecinta bola, para stakeholder di sepak bola. Kami ingin apa yang menjadi cita-cita, harapan, mimpi dari masyarakat Indonesia untuk timnas kita masuk ke dalam Piala Dunia berikutnya 2030 harus dipersiapkan dari sekarang. Lagi-lagi keputusan terkait siapa yang akan melanjutkan sebagai pelatih timnas tentu menjadi kewenangan PSSI. Kalau nanti dari beberapa nama termasuk Shin Tae-yong dan nama-nama besar lain yang hari ini sedang dipertimbangkan oleh PSSI, ternyata PSSI memutuskan Shin Tae-yong misalnya, ya silakan saja. Jadi kami sepenuhnya menyerahkan kepada PSSI untuk dalam hal memilih pelatih. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurizal, buka suara perihal status atau nasib anggota DPR yang nonaktif sejak September yang lalu. Cucun menegaskan, status anggota DPR yang nonaktif saat ini masih menunggu hasil sidang Mahkamah Partai masing-masing. Beberapa anggota DPR telah resmi dinonaktifkan sejak 1 September lalu. Buntut kericuhan atau desakan dari masyarakat, sehingga terjadinya aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah wilayah. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal mengatakan, status anggota DPR yang telah dinonaktifkan masih menunggu hasil sidang Mahkamah Partai masing-masing. Cucun menyebut proses itu sepenuhnya berada di ranah internal partai politik, bukan kewenangan DPR. Menurutnya, keputusan DPR akan bisa diambil setelah Mahkamah Partai mengeluarkan hasil sidang resmi. Setelah itu nantinya hasil tersebut akan menjadi dasar pembahasan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Kan kita sampaikan itu Mahkamah Partainya sudah menemukan sidang belum? Ya. Karena itu kan suratnya dari Mahkamah Partai semua yang dikirimkan ke kita. Jadi itu bukan kewenangannya lagi. Misalkan sekarang nanti kalau DPR sudah ada hasil Mahkamah Partai kemudian masuk di MKD, ternyata Mahkamah Partai menyatakan tidak bersalah, MKD juga misalkan sejauh mana ukurannya. Pelapornya juga kan kita akan lihat pelapornya seperti apa. Ini nanti ada Mahkamah Partai memberikan satu resume daripada hasil pemeriksaan. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meninjau aktivitas anak-anak di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 13 Kota Bekasi, Jawa Barat. Menteri PPPA juga turut mengapresiasi kepada seluruh tenaga pendidik, wali asuh, dan wali asrama di sekolah rakyat yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Peran mereka sangat penting dalam membentuk karakter dan kemampuan generasi muda. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PPPA juga siap bersinergi mendukung pengembangan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menteri PPPA mengungkapkan cerita yang sangat menyentuh hati, di mana banyak anak di sekolah rakyat yang sebelumnya merasa tidak memiliki harapan untuk meraih cita-cita. Namun berkat adanya sekolah rakyat, semangat mereka tumbuh kembali. Terima kasih Bapak Prabowo, Bapak Presiden telah menciptakan program sekolah rakyat sangat bermanfaat untuk saya dan orang tua saya di rumah. Menurutnya, sekolah rakyat menjadi sangat tepat sasaran saat anak-anak yang memang membutuhkan bisa melanjutkan pendidikan mereka di sini.
aku makasih banyak buat Pak Prabowo dan dari program sekolah rakyat. Dan tadi aku juga minder banget Bu, cita aku karena kan keluarga ekonominya minder banget. Ada sekolah rakyat, jadinya aku bangkit lagi buat cita-cita aku. Luar biasa. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati, mengatakan program sekolah rakyat merupakan langkah nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Lastri mengungkapkan kehidupan berasrama menjadi tantangan tersendiri pada masa awal berjalannya sekolah rakyat ini, mengingat latar belakang siswa yang beragam. Oleh karena itu, sekolah menjalankan program matrikulasi dan pembentukan karakter selama 3 bulan pertama. Proses adaptasi ini didampingi oleh guru, wali asrama, dan wali asuh yang merupakan pendamping program Keluarga Harapan Bersertifikasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor membekali para pelaku UMKM dengan keterampilan digital melalui pelatihan produk dan optimalisasi bisnis profile. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menggelar pelatihan digitalisasi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para pelaku usaha dengan kemampuan promosi visual produk dan pemanfaatan platform digital melalui materi foto produk dan bisnis profile. Kepala Bidang UMKM di Kukdagin, Kota Bogor, Ella Rosliana menjelaskan, pelatihan ini dirancang sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan UMKM untuk menguasai pemasaran digital di era serba daring. Selain itu, promosi melalui media digital dapat membantu produk UMKM terlihat secara otomatis oleh konsumen, yang saat ini lebih banyak menggunakan mesin pencari seperti Google untuk memenuhi kebutuhan mereka. Diketahui sebanyak 80 peserta hadir dalam pelatihan ini. Mayoritas merupakan pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kota Bogor dengan bidang usaha dominan di sektor makanan. Kenapa kita mengambil kegiatan ini? Karena di era yang digitalisasi ini, teman-teman membutuhkan pelatihan ini ya. Pelatihan ini untuk memperkenalkan lebih luas produk-produk mereka. Ia juga mengapresiasi semangat para peserta termasuk mereka yang telah lanjut usia untuk terus belajar dan beradaptasi dengan era digital. Dari Bogor, Jawa Barat, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR tindak lanjuti kegaduhan konten TV soal Ponpes. Namun selengkapnya usai jeda tetap di Menyapa Indonesia Malam Simpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Berita kami lanjutkan dari Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Rapat itu membahas sejumlah hal dari soal pangan hingga devisa hasil ekspor atau DHA. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Rapat itu membahas sejumlah hal dari soal pangan hingga devisa hasil ekspor atau DHE. Rapat itu diikuti anggota Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Juliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo. Dalam rapat ini, Prabowo memberikan sejumlah arahan strategis di beberapa sektor, seperti di bidang pertanian. Prabowo memberikan tugas khusus ke Mentan Andi Amran Sulaiman untuk memproduksi pupuk dengan kualitas tinggi dan harga terjangkau. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR menggelar rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi Penyiaran Indonesia, manajemen salah satu stasiun TV, serta himpunan alumni santri Lirboyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang.
Pimpinan DPR menggelar rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi Penyiaran Indonesia, manajemen salah satu stasiun TV, serta himpunan alumni santri Lirboyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal dalam rangka untuk membahas perihal tayangan pesantren yang tengah menjadi sorotan publik. Masih ngesot untuk mencium tangan, dan yang mencengangkan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Cucun mengatakan kejadian tersebut harus menjadi pelajaran, termasuk menyampaikan pendapat atau produksi khususnya media. Menurutnya, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara harus bisa saling menghargai, menghormati, serta toleransi. Dan dasar-dasar kita kehidupan berbangsa bernegara, saling menghargai, saling menghormati, toleransi, kemudian juga memahami tentang kebinekaan, ruang-ruang publik yang harus menjadi catatan bagi semua, baik dunia industri TV, industri radio atau siaran apapun termasuk media sosial. Ini bagian daripada pelajaran yang harus kita ambil, dan batasan-batasan hak-hak termasuk menyampaikan pendapat atau produksi dari satu media itu sudah kita dengarkan tadi, bagaimana code of conduct, kode etik ataupun juga semua sudah dipegang baik oleh semua, bukan hanya Trans 7, semua industri yang teman-teman ini tayangkan pasti memenuhi pada asas-asas yang sudah atau payung hukum yang sudah kita ambil kesepakatan konsensus bersama menjadi berbuah satu regulasi. Untuk itu pada hari ini dari Himasal yang mewakilkan kepada Himasal himpunan santri alumni santri dari Lirboyo dari pusat tadi menyampaikan salam Gus Muhid melalui Ketua Himasal Jabodetabek Pak Kiai Agus Salim dan Himasal dari Jawa Barat Pak Kiai Ubaidillah tadi sudah menyampaikan tuntutan-tuntutan dan aspirasinya. Kami di sini di DPR sudah menerima, dan di sini dihadirkan dari mitra juga, ada dari Komdigi, ada dari KPI, ada juga dari Trans 7, dan sudah kita sama-sama dengarkan. Alhamdulillah hasilnya bagaimana respon yang diambil oleh KPI itu luar biasa, mengambil langkah cepat untuk memberikan jawaban bahwa tidak boleh lagi ada satu kelompok masuk di ruang publik yang bisa menyinggung atau menyakiti kelompok yang lainnya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke acara Mandaya Awards, merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor. Sebanyak 52 pemenang mendapatkan penghargaan dalam 3 kategori utama. Acara Mandaya Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor. Sebanyak 52 pemenang mendapatkan penghargaan dalam 3 kategori utama, yaitu pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan individu inspiratif. Dalam keterangannya, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut, pemberdayaan adalah kunci dalam membangun ekosistem masyarakat yang tumbuh mandiri dan sejahtera. Selain itu, Muhaimin menyatakan program pemberdayaan harus berjalan secara berkelanjutan agar dapat melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam pembangunan. Menurutnya, pembangunan berarti membangun ekosistem yang mendorong semua pihak untuk tumbuh secara mandiri, kokoh, dan sejahtera. Sejak pemerintahan Pak Prabowo 1 tahun ini, paradigma baru bagi pembangunan kita adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu artinya membangun ekosistem semua untuk bisa tumbuh bersama-sama dengan mandiri, kokoh, dan sejahtera. Ekosistem ini menjadi kewajiban untuk diciptakan oleh pemerintah, oleh tokoh masyarakat, NGO, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan alhamdulillah tokoh-tokoh semua yang saya sebut itu telah berkontribusi untuk memberikan apa yang disebut rintisan-rintisan dan prestasi-prestasi dari pemberdayaan masyarakat. Tadi bisa kita saksikan mulai yang individu, baik di bidang lingkungan,
UMKM, semua berbasis ekosistem. Yang kedua, kita juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus memiliki visi, gagasan, dan program-program yang berbasis pemberdayaan. Pemberdayaan ini menuntut langkah berkelanjutan, sehingga melibatkan pemerintah, seluruh pihak untuk bersama-sama. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum Pemuda Adat Pascal Marcel Noto menekankan pentingnya generasi muda dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua demi kemajuan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Dalam forum diplomasi pembangunan yang digelar di Jakarta, Pascal Marcel Noto, Ketua Umum Pemuda Adat Papua menyampaikan pentingnya diplomasi pembangunan dan peran pemuda di era digital untuk mendorong kesejahteraan di Papua. Di dalam forum tersebut, Ketua Umum Pemuda Adat Papua menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan potret nyata kemajuan Papua di berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat kepada para perwakilan negara sahabat. Ya, dari pandangan kita, harapan kami tentu semuanya bisa bersinergi, kemudian untuk mendorong integritas antara satu lembaga dan lainnya. Tapi sudah kelihatan bahwa kita tahu bahwa yang baru dilantik ini akan menduduki di atas, setelah itu nanti ke KPP dan kemudian turun ke Pemda dan tentu ke masyarakat. Harapan kami pemuda itu semoga dalam kebijakan ini bisa tentu ada program-program untuk perencanaan program yang melibatkan pemuda, sehingga tentu harapan untuk kita berperan aktif itu tercapai. Itu salah satu harapan kami nanti melalui badan baru Pemuda Sekolah ini, dan tentu BPKP, Pemda juga bisa duduk bersama untuk merumuskan bagaimana peran pemuda ini nanti bisa mendapat perhatian untuk menjadi aktor dalam pembangunan Papua. Menurutnya, kebijakan percepatan pembangunan yang telah dijalankan pemerintah melalui Komite Eksekutif Khusus Papua perlu disinergikan agar program-programnya dapat lebih efektif, terutama yang melibatkan generasi muda Papua sebagai aktor pembangunan. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke berita internasional. Puluhan jurnalis yang selama ini meliput di gedung Pentagon memilih menyerahkan ID Access meninggalkan tempat kerja mereka. Keputusan ini diambil setelah Menteri Pertahanan PT Hextech menerapkan aturan peliputan baru yang dianggap membatasi kebebasan pers. Suasana di gedung Pentagon mendadak berubah pada Rabu 15 Oktober 2025 saat puluhan jurnalis terlihat mengemas barang-barang mereka, menyerahkan ID akses, dan keluar dari gedung pertahanan Amerika Serikat. Mereka menolak untuk menandatangani aturan baru yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Dalam aturan tersebut, jurnalis hanya diizinkan melaporkan informasi yang sudah mendapat persetujuan langsung dari pihak Pentagon. Baik informasi yang rahasia maupun yang umum, semuanya wajib melalui proses penyetujuan terlebih dahulu. Bila melanggar, para jurnalis bisa sewaktu-waktu kehilangan izin akses atau diusir dari gedung Pentagon. Kebijakan baru ini mendapat penolakan luas dari berbagai media nasional. Secara terbuka menyatakan tidak akan menandatangani ketentuan yang mereka nilai membatasi kebebasan pers. Sebagian jurnalis terlihat membawa dokumen, foto, dan peralatan kerja dari meja mereka sebelum meninggalkan gedung pertahanan tersebut. Sebagian di antara mereka mengungkapkan kesedihan karena telah bekerja di Pentagon selama bertahun-tahun, namun memilih prinsip kebebasan informasi di atas akses fisik. Beberapa media menilai kebijakan ini sebagai spoon feeding atau upaya untuk mengendalikan berita dan membatasi informasi hanya sesuai kepentingan pemerintah. Menhan Hegseth membela kebijakannya, menyebut aturan baru itu sebagai prosedur umum untuk menjaga kerahasiaan nasional. Namun para pewarta menegaskan langkah tersebut adalah bentuk pembungkaman pers yang belum pernah terjadi di dalam Departemen Pertahanan modern. Dari kebijakan tersebut ada beberapa media yang memilih untuk menandatangani persetujuan dan mempertahankan akses di dalam gedung. Sementara itu sebagian besar jurnalis menegaskan akan tetap melakukan peliputan terkait pertahanan nasional meski tanpa akses langsung ke dalam gedung. Mereka menyatakan akan terus menjaga peran media sebagai pengawas kekuasaan walau dengan keterbatasan akses informasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Truk bantuan dan BBM terlihat memasuki sisi Mesir dari perbatasan Rafah pada Rabu 15 Oktober 2025 pada waktu setempat.
Hal itu terjadi setelah Israel membuka kembali perbatasan dan mengizinkan pengiriman bantuan untuk warga Gaza. Truk-truk bantuan dan BBM terlihat memasuki sisi Mesir dari perbatasan Rafah sejak pagi hingga sekitar tengah hari. Sebelumnya pada Selasa 14 Oktober 2025 malam, Israel mengumumkan akan menutup perbatasan dan membatasi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Keputusan itu dilatar belakangi oleh kegagalan Hamas menyerahkan jenazah Sandra. Namun pada Rabu pagi, pemerintah Israel mengubah keputusan dan membuka lagi penyeberangan Rafah. Keputusan tersebut terjadi setelah Hamas menyerahkan kelompok kedua jenazah Sandra. Perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada Senin 13 Oktober 2025 yang juga melibatkan penyerahan Sandra dan tahanan Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke cuaca ekstrim panas yang terjadi beberapa hari terakhir diperkirakan berakhir di bulan Oktober. Beberapa faktor menjadi sebab tingginya suhu udara di Indonesia. BMKG memperkirakan perubahan cuaca akan terjadi pada bulan November. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca ekstrim panas saat ini masih terjadi hingga bulan Oktober ini. Faktor panasnya suhu udara disebabkan gerak semu matahari di wilayah selatan ekuator di Indonesia bagian selatan. Faktor lainnya juga disebabkan faktor massa udara kering di Australia dan cuaca cerah berawan yang menambah suhu udara panas. Suhu 36-38 derajat terjadi di Tanah Merah, Jaya Wijaya, Papua, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Majalengka, Jawa Barat. Ya, untuk kejadian suhu yang agak tinggi untuk beberapa hari ini memang saat ini kita berada di bulan Oktober, yaitu adalah gerak semu matahari. Jadi saat ini posisinya ada di wilayah selatan ekuator atau di sekitaran wilayah Indonesia bagian selatan. Kemudian dari data yang tercatat memang beberapa wilayah di wilayah Indonesia suhunya berkisar antara 36 sampai 38 di sekitaran wilayah Papua, kemudian di wilayah NTT, Kalimantan Barat, begitu juga dengan wilayah Jawa Barat. Kemudian untuk data observasi di wilayah Jakarta sendiri, Jabodetabek, masih berkisaran antara 33 sampai 35 di hampir sebagian besar di wilayah Jabodetabek. Kemudian juga ditambah pengaruh dari monsun Australia yang membawa massa udara kering. Jadi memang menambah terasanya jadi cukup panas ya di wilayah Indonesia bagian selatan. BMKG mengimbau selama kondisi cuaca saat ini, masyarakat yang beraktivitas di siang hari menggunakan pelindung tabir surya agar tidak terpapar sinar matahari. BMKG memperkirakan di akhir Oktober akan terjadi cuaca hujan tinggi setelah gerak semu matahari menjauhi Indonesia bagian selatan. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, selanjutnya kami akan menghadirkan informasi seputar Prabowo bongkar tambang dan sawit ilegal. Selengkapnya, usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Indonesia Menyapa Malam Sinpo TV. Berita kami lanjutkan dari Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara Forbes CEO di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu malam yang lalu. Di hadapan Steve Forbes, Prabowo menjelaskan program andalannya yakni makan bergizi gratis. Presiden Prabowo melakukan dialog dalam acara Forbes CEO yang dipandu langsung oleh Steve Forbes. Acara yang dihadiri orang-orang ternama tanah air itu, Prabowo menjelaskan mengapa makan bergizi gratis menjadi program utamanya, yang mana setiap harinya disebut seperti memberi makan 7 kali penduduk Singapura. Presiden Prabowo pun sempat menjelaskan mengapa dirinya termotivasi membuat program makan bergizi gratis menjadi program prioritasnya. Salah satunya adalah kondisi fisik anak Indonesia yang ia temui sangat tidak sesuai dengan skala pertumbuhan yang seharusnya. Saat menjelaskan hal ini, Presiden sempat terhenti karena batuk. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya sedang flu. Namun karena undangan langsung dari Steve Forbes, ia menyanggupi datang di acara ini. I think this feeding program, when you mentioned for it in the
makan bergizi gratis, free nutrition. Well, basically it came about, I've been running for president, I ran for president, 5 times in this last 25 years. 5 times I ran, 4 times I lost. The last time I won. What I'm trying to say is, during this campaign, this 5 campaign, I traveled to many areas, to many villages, and every time I come to the village, I see young children reading. They come and stand and they wave and they... So I talk to them and I ask them, what's your age? And I was many times surprised. When I thought that the little boy in front of me must be only 4 years old, because of his body, he looked like it was 10 years old. And the little girl who I thought must be only 5 years old, she said she's 11 years old. And it went on, so I was shocked. So I saw directly and physically, I saw stunting, I saw malnutrition, I saw poverty in my eyes, and very difficult for people who live in their way to understand that children can eat sometimes only rice with salt. And so that got me thinking. And at that time, there were 77 countries that had a free meal program. So I said Indonesia must be there, 78 or 79. So we started planning, and I announced it as my campaign program, and we designed it. And now I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,400 kitchens. I think, yeah, 11,400. Sorry, 11,900 kitchens. And we are feeding today 35.4 million mouths to 35. Yeah, and that's the equivalent of 7 Singapores. So we are feeding 7 Singapores every day. Presiden memastikan pihaknya bertekad untuk melakukan evaluasi dan membuat program MBG nol kesalahan dari kasus apapun itu dengan meningkatkan pengawasan, SOP dan menggunakan alat-alat yang canggih dan steril guna minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Program Makan Bergizi Gratis Indonesia menarik perhatian Forbes Global CEO Conference 2025. Skala program MBG disebut setara memberi makan 7 negara seperti Singapura tiap harinya. Program Makan Bergizi Gratis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta. Chairman Forbes Media, Steve Forbes, menyoroti skala besar program ini yang setara dengan kebutuhan makan 7 negara Singapura. Right now, he is feeding each day the equivalent population of 7 Singapores. Prabowo mengonfirmasi bahwa MBG kini telah menjangkau puluhan juta anak di seluruh Indonesia. Program ini lahir dari pengalamannya melihat langsung kondisi gizi anak-anak selama masa kampanye dan menekankan pentingnya standar keamanan pangan yang tinggi seperti pengawasan peralatan di seluruh dapur MBG di Indonesia. So we started planning and I announced it as my campaign program, and we designed it. And now I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,400 kitchens
I think, 11,400. User, berapa ya? Sorry, 11,900 kitchens. And we are feeding today 35.4 million mouths. So 35.4 million mouths. Yeah, and that's the equivalent of 7 Singapores. So we are feeding 7 Singapores every day. And I think, yes, we have glitches. I think we had food poisoning, but when we counted the number of meals we gave out, the number of food poisonings, I think the statistic is as low as 0.0007, which I think is not, I mean, even one poisoning is not acceptable. But I think in any human endeavor to have a zero defect or zero accident or zero mistake, I think is very rare in human endeavor, in my opinion. I don't make an excuse. We are determined to make it as near to zero as possible. We increased our oversight, SOPs. We are now buying new equipment, filters for the water, test kits for the food, modern equipment to heat the water, to heat the trays that are being, so we are putting it, trying to increase all the oversight. Selain meningkatkan gizi anak, MBG juga berperan sebagai pendorong ekonomi lokal. Dapur-dapur MBG melibatkan petani dan pelaku usaha kecil di sekitarnya yang memberikan dampak ekonomi signifikan menurut temuan lembaga internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan peran strategis program makan bergizi gratis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Sebanyak 1,5 juta lapangan pekerjaan diperkirakan tercipta melalui program makan bergizi gratis. Dalam sesi dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, di ajang Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program makanan bergizi gratis bukan hanya untuk meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat. Program ini disebut mampu menciptakan jutaan lapangan kerja dan mendorong tumbuhnya sektor-sektor produktif di berbagai daerah. Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Menurutnya, angka tersebut sangat mungkin dicapai jika program-program strategis seperti MBG dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran. Ia juga menjelaskan bahwa setiap dapur MBG membentuk rantai pasok baru yang melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM. Efek berganda dari program ini menciptakan ekosistem ekonomi rakyat yang dinamis, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. I think 8% is very achievable. It's very achievable. As I mentioned to you, for instance, even with this free meal program, we are creating directly 1.5 million jobs. Directly. And each, there's 30,000 kitchens times 50 people working in the kitchen. 2 or 3 shifts, so 50 people times 30,000, that's 1.5 million. That each kitchen has created 15 local entrepreneurs. One selling their eggs, the other one selling vegetables, the other one selling fish, this one selling meat, the other one so. And each of these 15
vendors or suppliers will have at least 5, 10 or 15 workers. If these people have money, what do? They will buy shoes, clothes, they want to improve their housing, they want each to buy maybe motorcycle, television. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Prabowo juga menegaskan peran penting koperasi dalam distribusi hasil pertanian dan perikanan. Prabowo juga mendorong penghapusan utang lama petani dan pelaku UMKM untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran koperasi sebagai garda depan distribusi hasil produksi rakyat, terutama dari sektor pertanian dan perikanan. Dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Prabowo menyampaikan bahwa koperasi desa akan dijadikan pusat distribusi panen, bukan sekedar tempat simpan pinjam. Ia menekankan bahwa koperasi harus dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk armada transportasi sendiri, agar hasil tani dan tangkapan nelayan bisa langsung terserap pasar. Upaya ini dinilai penting untuk menghindari pembusukan hasil panen, serta meningkatkan efisiensi distribusi pangan di desa-desa. Bullish, I'm very optimistic. So we will now get fresh increase of protein from the fishing villages. We will send it to our cooperatives because I'm also building, we have already established 81,000 village cooperatives. And each village cooperative will have their own warehouse, cold storage, will have their own mini supermarket, their own village drugstore, village clinic, etc., etc., etc. And each cooperative will be given financing to buy 2 trucks. So all their produce will be sent to the market. And there will be no more stories of, sir, our harvest is rotting, nobody's coming, da-da-da-da-da-da. Yeah, so I think this is going to be an exciting time for Indonesia. I'm excited. And because I'm seeing this dream, this concept turning into reality as we sit here today. Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya penghapusan utang lama para petani dan pelaku UMKM. Ia menilai banyak di antara mereka masih terbebani pinjaman puluhan tahun lalu dan sulit mengakses pembiayaan baru. Langkah penghapusan utang ini disebut sebagai bagian dari strategi besar untuk menggerakkan kembali ekonomi rakyat kecil dan mendorong kesejahteraan mereka. In my campaign, a lot of these representatives from the farmers and from the small business came to me and, sir, we can't get any new loans because our debt of 25 years ago is still in the books of the banks. So I called some of the bankers, we discussed, and basically I understood that actually in the banks, right, after 25 years, most of these banks have been written off already in the books of the banks. So of course there are the conservative bankers who said, no sir, we cannot, what example will it give for the other lenders, borrowers, right? So I said, these people, 25 years, they cannot pay back because of bad weather, because of natural disaster, etc., etc. No way can they pay back. So to be realistic, I said, there is such a thing as forgiveness. So I said, we forgive the debt. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan negara. Dalam setahun kepemimpinannya, ribuan tambang dan jutaan hektar sawit ilegal berhasil ditindak. Prabowo dalam dialog A Meeting of Minds dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes, mengungkap bahwa pemerintah berhasil membongkar 1.000 tambang ilegal dan merebut kembali 5 juta hektar kebun sawit ilegal dalam 1 tahun masa kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa pencurian kekayaan negara tidak bisa dibiarkan.
dan harus dihentikan melalui penegakan hukum yang tegas. Pernyataan tersebut disampaikan dalam ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Jakarta pada Rabu 15 Oktober 2025. Prabowo menyebut setelah sektor tambang, pemerintah juga telah mengambil alih perkebunan sawit ilegal melalui proses hukum di pengadilan. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan. Menurut Prabowo, langkah ini merupakan bagian dari upaya besar negara untuk memulihkan kerugian akibat praktik ilegal dan menghentikan kebocoran kekayaan nasional. I came into 2 islands of Indonesia, Bangka and Belitung, and we got report there were 1,000 illegal tin mines, 1,000 on these 2 islands. And we were losing maybe 80% of our total tin production to these illegal miners and through smuggling. And I said this has to stop. The case is the government now must enforce the law. And I'm determined to enforce the law, and I'm determined that the Indonesian government must be respected by everybody. The law is the law, regulations are regulations. Those who violate the law will have to deal with the law. So that's as simple as that. What I mean is, we are recovering a lot of assets. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih berita ke Wakil Presiden. Suasana sore di Pasar Gamalama, Kota Ternate menedak riuh saat Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan mendadak ke Pasar Gamalama. Kehadiran Wapres disambut hangat oleh warga dan para pedagang yang memenuhi pasar tradisional yang paling terkenal di Maluku Utara ini. Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Maluku Utara Syarli Juanda Laos, Wakil Gubernur Sarbin Shehe, Wali Kota Ternate, serta unsur Forkopimda. Pengamanan dilakukan secara ketat oleh Polda Maluku Utara yang menurunkan 1.300 personel di 6 titik utama, termasuk area Pasar Gamalama yang telah disterilisasi sejak Selasa malam. Dengan berpakaian sederhana dan sikap santai, Gibran langsung berbaur dengan masyarakat. Ia menyapa pedagang sayur, ikan, hingga penjual rempah khas Maluku Utara. Kehadirannya menciptakan suasana akrab dan penuh antusiasme. Gubernur Syarli Juanda Laos yang mendampingi turut menyapa para pedagang perempuan. Kehangatan kunjungan itu semakin terasa saat Gibran melayani permintaan swafoto dari puluhan pedagang muda. Ia pun tampak menikmati suasana pasar yang ramai dengan senyum ramah khasnya sebelum melanjutkan agenda berikutnya di Kota Ternate. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Hukum bersama Kementerian Koperasi menggelar seminar nasional merek kolektif bagi koperasi merah putih. Melalui merek kolektif, pemerintah mendorong perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari program penguatan ekonomi kerakyatan. Kementerian Hukum bersama Kementerian Koperasi menggelar seminar nasional merek kolektif bagi koperasi merah putih. Merek kolektif bukan sekedar nama, melainkan identitas bersama. Langkah ini sebagai upaya bersama untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa hingga kota. Melalui perlindungan kekayaan intelektual, kini operasi tak hanya mampu ataupun punya legalitas, tetapi juga akses pembiayaan dan daya saing yang lebih kuat. Sinergi DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkum dan Kemenkop memastikan produk koperasi dari desa hingga kota tak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga naik kelas dan berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menuju pasokan energi bersih terbarukan, Arsari Tambang, salah satu anak perusahaan Arsari Group, meluncurkan timah ramah lingkungan pertama di Indonesia bernama Envirotin. Dengan ini, Envirotin mampu memimpin sektor pasar yang ramah lingkungan secara global. Presiden Direktur Arsari Tambang Aryo Joyo Hadikusumo menyampaikan, komoditas timah ramah lingkungan bernama Envirotin diluncurkan untuk menunjukkan bukti komitmen Indonesia dalam hal melahirkan produk energi yang ramah lingkungan di dunia. Aryo menerangkan lebih rinci, Envirotin dihadirkan sebagai solusi yang solutif Indonesia dalam masa transisi dunia menuju energi bersih, di mana komoditas timah memiliki sumbangsi penting di dalamnya. Diketahui produksi timah dari Arsari Tambang yang rendah karbon ini diwujudkan sebagai langkah nyata
menuju hilirisasi energi mineral yang inklusif dan mendukung visi Indonesia Hijau, Indonesia Maju. Teknologi tandur listrik bebas emisi sejalan dengan prinsip ESG yang ujung-ujungnya kita mau menuju net zero. Envirotin bukan sekedar produk. Ini adalah bukti bahwa Indonesia bisa bersaing di pasar global. Bukan hanya menambang, tapi juga memimpin dengan produk ramah lingkungan. Peluncuran ini adalah langkah awal menuju masa depan hijau. Kami percaya bahwa melalui inovasi hijau, kita bisa mewujudkan slogan inovasi hijau Indonesia Maju. Mari bersama-sama kita mendorong hilirisasi yang bukan hanya sekedar wacana, tapi aksi nyata. Bapak dan Ibu, para hadirin yang terhormat, kami persembahkan Envirotin, produk ramah lingkungan Timah asli Indonesia. Terima kasih. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kebijakan pemerintah dalam memperkuat perdagangan internasional RI sudah berada di jalan yang tepat. Ekspor beras nasional yang disebut akan surplus 4,5 hingga 5 juta ton di tahun ini. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan lonjakan ekspor Indonesia naik hingga 7% di tahun 2025 dengan surplus perdagangan mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat yang sebelumnya hanya sebesar 19 miliar dolar di tahun 2024. Zulhas pun menilai kebijakan pemerintah dalam memperkuat perdagangan internasional Indonesia sudah berada di jalan yang tepat. Lebih lanjut, berbagai kebijakan dan program pemerintah diyakini akan membawa keberhasilan pada target pencapaian pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2026. Tahun ini sampai Agustus akhir, ekspor kita meningkat 7,7%. Tahun lalu sampai bulan ini surplusnya 19 miliar dolar. Tahun ini 29 miliar US dollar. Jadi ada kenaikan 10 miliar dolar. Ini angka 53% angka. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemerintah berencana menerapkan penggunaan campuran biodiesel pada bahan bakar minyak solar sebesar 50% atau B50 mulai semester 2 2026. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Pemerintah berencana menerapkan penggunaan campuran biodiesel pada bahan bakar minyak atau BBM solar sebesar 50% atau B50 mulai semester 2 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan B50 tahun depan sudah diputuskan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Dengan rencana penerapan B50 tahun depan akan meningkatkan kebutuhan crude palm oil atau CPO sebagai bahan baku biodiesel. Untuk mengatasi hal tersebut, Bahlil menyebutkan ada 3 opsi. Pertama, memaksimalkan produksi CPO yang ada, memungkinkan adanya pembukaan lahan baru, serta mengurangi ekspor CPO Indonesia. Jadi gini, sekarang ini kan kalau B50 berarti kan penambahan CPO, kebutuhan CPO. Nah kalau penambahan kebutuhan CPO, ada 3 konsepnya untuk memenuhi. Yang pertama adalah intensifikasi lahan, yang kedua adalah buka lahan baru, dan yang ketiga adalah memangkas sebagian yang kita ekspor. Nah kalau alternatif ketiga yang dipakai, memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya, saya ulangi, salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Itu di dalamnya adalah salah satu instrumennya DMO. Ya. Lebih lanjut, Bahlil menyebut jika opsi pengurangan ekspor dipilih, maka pemerintah akan menyiapkan kebijakan pengaturan antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, termasuk kemungkinan penerapan Domestic Market Obligation atau DMO untuk sawit. Namun ia menegaskan bahwa penerapan DMO masih dalam opsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan juga kriminal. Salah satunya dari Bea Cukai gagalkan penyelundupan benih lobster sebesar miliaran rupiah. Namun selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Malam, Simpo TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Pada segmen ini kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan juga kriminal. Berita kita awali dari Polda Metro Jaya. Berhasil mengungkap kasus penyekapan dan penganiayaan dengan modus pura-pura menjual mobil di Tangerang Selatan. Penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan 9 orang terduga pelaku penyekapan dan pemerasan yang sebelumnya viral di media sosial. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi setelah penyidik menerima laporan dari salah satu korban yang berhasil melarikan diri dan melapor ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 Oktober. Korban merupakan pasangan suami istri dan 2 orang rekan lainnya yang menjadi sasaran saat mencoba membeli mobil melalui media sosial. Dalih transaksi jual beli tersebut digunakan para pelaku untuk menjerat dan menyekap korban di sebuah rumah di wilayah Tangerang. Setelah 2 hari disandra, salah satu korban berhasil kabur dan melapor ke polisi, sehingga penyidik bergerak cepat menyelamatkan 3 korban lainnya. Tim dari Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang telah berhasil menyelamatkan korban. Korban mengalami penyekapan, korban mengalami dugaan peristiwa pemerasan, ya, yang beberapa hari yang lalu itu sempat viral, rekan-rekan. Jadi korban itu sebenarnya 4. Nah, salah satu korban berhasil melarikan diri, kemudian membuat laporan hari Senin tanggal 13 Oktober, membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Kemudian tim langsung bergerak cepat menangkap pelaku dan mengamankan 3 korban lainnya yang videonya viral tersebut. Jadi total ada 9 orang yang sudah diamankan atas dugaan peristiwa pidana merampas kemerdekaan orang lain sebagaimana diatur di pasal 333 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan juga dipersangkakan dengan pasal pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk mobil yang digunakan untuk membawa korban, plat nomor palsu, serta senjata airsoft gun yang diduga digunakan dalam aksi penyekapan. Saat ini penyidik masih mendalami hubungan antara para tersangka dan korban, termasuk motif di balik aksi kejahatan tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Hasil sementara olah TKP tim Puslapfor Bareskrim Polri di lokasi ledakan di perumahan Taman Palam Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menyimpulkan bahwa penyebab ledakan tersebut terjadi karena pemasangan regulator gas yang tidak tepat atau tidak sempurna. Setelah 1 jam lebih menggelar olah TKP, petugas dari tim Puslapfor Bareskrim Mabes Polri bersama Polrestro Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng mengamankan sebuah kompor dan tabung gas 12 kg yang diduga menjadi pemicu ledakan dari dalam salah satu rumah. Hasil penyelidikan di lokasi, polisi menyimpulkan sementara penyebab ledakan tersebut terjadi karena pemasangan regulator yang tidak tepat atau tidak sempurna, karet seal yang longgar, serta posisi tuas kompor dalam posisi menyala saat korban pemilik rumah hendak memasak air. Dugaan awal yang kemarin kami sampaikan itu terjawab hari ini oleh teman-teman dari Puslapfor, di mana terdapat pemasangan regulator yang posisinya tidak tepat atau tidak sempurna yang menyebabkan rilis atau kebocoran di ruangan dapur milik korban. Kemudian ditemukan juga posisi karet yang agak longgar. Kemudian juga di karet seal di ininya ada diduga di ganjal. Kemudian juga di selang regulatornya itu disiasati dengan ditali ke bagian dari tabung itu sendiri. Kemudian hari ini juga ditemukan bahwa saat dilakukan olah TKP, posisi kompor, posisi knop atau tuas dalam keadaan menyala. Ya. Jadi patut diduga saat kejadian benar seperti yang kemarin info yang kita dapat bahwa korban sedang ingin memasak. Ya, karena
teman-teman dari Puslapor tadi menemukan di atas kompor tersebut ada kettle air yang diduga korban hendak mau memasang air. Diketahui sebelumnya pada Rabu pagi, sebuah ledakan besar memporak-porandakan sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Tak hanya satu rumah, 5 rumah lainnya yang berada di sisi samping bersebelahan, depan serta belakang pun ikut hancur rusak parah. Bahkan seorang wanita lansia berinisial ES, sang pemilik rumah, mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya yang mencapai 70%. Serta seorang tetangga sebelah rumah korban berinisial WS juga turut terluka usai tertimpa atap bangunan rumahnya yang ambruk saat ledakan tersebut terjadi. Kedua korban hingga saat ini tengah menjalani perawatan medis di RSCM Jakarta. Peristiwa ledakan tersebut pun sempat rekam kamera pengawas CCTV dan viral di sosial media. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengagalkan upaya penyelundupan ratusan ribu benih-benih lobster. Benih-benih ini rencananya akan dibawa ke Vietnam oleh 4 orang penumpang tujuan Singapura. Inilah rekaman petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta Tangerang dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang menangkap para pelaku penyelundupan benih lobster di dalam pesawat AirAsia tujuan Singapura. 4 orang pelaku penyelundupan berinisial MR, PA, SA, dan DO terdiri dari 2 orang perempuan dan 2 orang pria. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas dengan 8 koper yang dibawa oleh para pelaku saat akan terbang menuju Bandara Singapura dengan menumpang pesawat AirAsia QZ264 pada 23 September 2025 lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan 172 bungkus plastik yang berisikan 172.000 lebih benih-benih lobster jenis mutiara dan pasir yang disembunyikan di dalam koper yang sudah dimodifikasi para pelaku. Dari pengakuan para pelaku, benih-benih lobster tersebut didapat dari nelayan di perairan Laut Jawa dan akan dikirim ke negara Vietnam dengan upah sebesar 10 hingga 15 juta rupiah jika berhasil. Kami awalnya mencurigai, itu berdasarkan analisa dari teman-teman Bea Cukai, ada penumpang yang akan membawa barang-barang yang berupa barang ilegal ke luar negeri. Kemudian atas analisa itu kami melakukan pendalaman bersama-sama dengan teman-teman dari Polsek, dari karantina, dari kepolisian untuk memastikan apakah benar barang itu ada. Sehingga kami melakukan koordinasi termasuk dengan teman-teman imigrasi. Kami melakukan pengawasan di Terminal 2 karena penerbangannya di Terminal 2 dengan pesawat AirAsia ya, tujuan Singapura. Setelah kita melakukan analisa, kami mencurigai telah ada 8 koper ya, yang dibawa oleh 4 penumpang. Penumpangnya berinisial tadi ya. Karena tadi berinisial MR 38 tahun, kemudian PA 46 tahun, kemudian SA 36 tahun, dan DO 26 tahun. Ada 2 laki-laki dan 2 perempuan penumpang. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap 8 koper tadi, bukan kurang lebih 172 ya, bungkusan dengan total kurang lebih 172.000 ekor benih lobster. Dan ini dengan nilai kurang lebih 5,17 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dititipkan di rumah tahanan Bea Cukai di Jakarta dan terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sementara itu, untuk menjaga ekosistem biota laut, seluruh benih-benih lobster kembali dilepas liarkan di perairan Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pelaku pembunuhan wanita muda di Hotel Lendosis, Palembang, Sumatera Selatan yang menghebohkan masyarakat Palembang akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Unit 4 Jatanras Polda Sumatera Selatan bersama dengan Satreskrim Polrestabes Palembang akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita muda di kamar Hotel Lendosis, Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang beberapa waktu lalu. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Polisi juga ikut mengamankan barang bukti kendaraan sepeda motor korban yang setelah kejadian dibawa pelaku untuk kabur. Namun handphone korban yang turut diambil dibuang ke sungai oleh pelaku. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa pelaku adalah sosok pria yang terakhir kali terlihat masuk bersama korban, Anti Puspitasari, ke dalam kamar nomor 8 Hotel Endosis pada Jumat 10 Oktober 2025. Pelaku mengaku telah membunuh korban karena sakit hati dan emosi kepada korban. Pelaku ini juga membawa motor daripada korban, membawa HP dari korban, motor sudah kita sita. Berdasarkan keterangan pelaku, HP milik korban dibuang di sungai. Dan kita akan buat daftar pencarian barang bukti itu teman-teman. Kemudian analisa dari handphone pelaku ini akan kita kirim ke lapor. Kita tunggu hasilnya dari lapor. Pembuktian kami ini berdasarkan scientific crime investigation. Tanpa pelaku juga mengakui, kami bisa buktikan dia pelaku. Untuk pertanggungjawaban hukum, tersangka Febrianto dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Polisi menangkap 3 orang preman pelaku pemalakan terhadap sopir truk di Kabupaten Waikanan, Lampung. Ketiga pelaku diduga melakukan praktik pungli terhadap setiap truk yang melintas dengan tarif mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000. Ditreskrimum Polda Lampung menangkap 3 pria yang diduga sebagai pelaku pemalakan terhadap sejumlah sopir truk di jalur pengangkutan batubara Kabupaten Waikanan, Lampung. Ketiga pelaku yakni Tony Khairul Islamuddin berusia 21 tahun, Bayu Dwi Pawaka Ali usia 27 tahun, dan M. Abdul Muin usia 42 tahun. Mereka ditangkap setelah polisi menerima laporan dari para sopir yang kerap dipinta uang saat melintas di wilayah tersebut. Modus ketiga preman ini yakni dengan mendirikan posko di pinggir jalan dan menghentikan truk yang melintas untuk dimintai membayar uang jasa keamanan. Setiap truk diminta membayar antara Rp100.000 hingga Rp350.000 setiap kali melintas. Dalam sehari jumlah truk yang melewati jalur itu diperkirakan mencapai 20 hingga 80 unit. Tim kami dari Subdit Jatantras kemarin melakukan penyelidikan dan di tanggal 10 kemarin pada saat kami melakukan patroli ke daerah Waikanan, khususnya di Kecamatan Waikuba, kami menemukan adanya kegiatan dugaan terjadinya pungutan liar melalui pengancaman, pemerasan dengan ancaman kekerasan. Jadi ancamannya itu bisa berupa mobil tidak boleh lewat atau mobil ditahan kalau tidak membayarkan sejumlah uang. Itu memang menyasar sopir-sopir truk khususnya yang mengangkut angkutan batubara dari Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalau dari hasil penyelidikan kita, dari hasil pemeriksaan, satu mobil bervariasi mulai dari 100 sampai dengan 350.000 per unit. Para tersangka kini bakal dijerat dengan pasal 368 pemerasan dengan ancaman atau kekerasan dan terancam hukuman pidana 9 tahun penjara. Polisi pun masih mengembangkan penyidikan untuk memastikan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat dalam praktek pungli tersebut. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Kampung Tipar RT 09 RW 07 Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur. Motor korban yang baru dipakai menjukung sang istri melahirkan raib di bawah pelaku curanmor. Aksi pencurian terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pelaku yang mengenakan jaket dan topi hitam terlihat memantau parkiran sepeda motor di Jalan Kampung Tipar RT 09 RW 07 Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 15 Oktober 2025. Setelah memastikan lokasi aman, pelaku pencurian beraksi seorang diri ini mendekati sepeda motor Matic yang terparkir di depan pintu gerbang. Dengan menggunakan kunci yang telah disiapkan oleh pelaku, tidak membutuhkan waktu yang lama. Setelah merusak kunci sepeda motor, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban dengan nomor polisi B5048 TFS. Pemilik sepeda motor pada Kamis 16 Oktober 2025 mengatakan saat itu dirinya baru pulang ke rumah dari rumah sakit usai jemput istrinya selesai bersalin. Kemudian sepeda motor diparkir di depan rumahnya. Saat kembali lagi, korban melihat sepeda motornya sudah hilang. Selanjutnya, korban memeriksa kamera pengawas dan melihat satu orang pelaku membawa kabur sepeda motor miliknya. Ya, waktu saya habis pulang dari rumah sakit, istri pulang bersalin, terus saya baru banget pulang, naruh motor di sini, terus saya tinggal buat beres-beres rumah. Begitu balik lagi, motor udah nggak ada, udah hilang.
kayak gitu. Kejadiannya cepet banget sih. Kira berapa lama tuh Bang? Ya hampir saya tinggal 15 menit, nggak lama balik lagi motor udah nggak ada. Tapi Pak di CCTV kelihatannya berapa detik atau berapa menit? Hitungannya dia pas ngambil motor itu hampir 1 menit dia langsung itu bisa langsung bawa motor saya gitu. Padahal posisi kunci kontaknya dikunci stang sama ditutup juga slotnya. Oh, berarti dia kemungkinan diduga pakai kunci T ya? Iya, pakai kunci T kan. Nah pelaku ini sebelumnya pernah ngeliat nggak pelaku? Belum pernah sih, cuman kayaknya dia udah biasa lewat sini karena mungkin sering banyak motor di sini jadi cara pelaku kayak gitu. Kira berapa orang Bang pelaku Bang? Kalau dari CCTV cuma 1 orang. Dia pakai motor atau jalan kaki? Jalan kaki. Iya. Kayaknya dia emang udah sengaja muter sih ngeliat situasi sama keadaan sekitar. Jadi dia ngambil bisa langsung dapat. Padahal di belakang situ lumayan rame. Kayak gitu. Ini yang kehilangan motor apa? Terus kerugiannya berapa Bang? Kehilangannya itu motor Honda Beat tahun 2020. Gitu. Kerugiannya kira-kira berapa? 17 juta. Iya, 17 juta. Terus atas kejadian ini Abang sudah lapor ke kepolisian? Udah lapor ke Polsek Durensawit. Iya. Kemarin udah pas begitu kehilangan langsung lapor RT RW, langsung lapor ke Polsek Durensawit. Akibat aksi pencurian ini, korban melaporkan ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur dan berharap sepeda motornya dapat ditemukan oleh pihak polisi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Barreskrim Polri mengungkap jaringan penyelundupan narkotika asal Malaysia yang akan dipasarkan di Indonesia. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 20 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi yang disimpan dalam 2 buah koper. Inilah detik-detik penangkapan 2 kurir narkoba di Jalan Cives Hill, Ciantrang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 11 Oktober 2025 malam. Pelaku yang mengendarai mobil jenis sedan putih ini tak bisa melarikan diri setelah dikepung petugas. 2 pria yang berada di dalam mobil tersebut, MY 50 tahun dan MA 26 tahun, langsung dibekuk tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 koper biru berisi 20 bungkus sabu, sebanyak 20 kilo dan 4 bungkus ekstasi, dengan total 20.000 butir. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan panjang sejak awal Oktober setelah polisi mendapat informasi masuknya narkotika dari Malaysia ke wilayah Cikarang. Kedua tersangka dijanjikan upaya 50-100 juta oleh seseorang berinisial AY yang saat ini dalam pengerjaan petugas jika berhasil terjual. Kedua tersangka bersama barang bukti saat ini sudah dibawa ke Direktorat Narkoba Barreskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Satres Narkoba Polres Cianjur berhasil membongkar jaringan pengedar narkoba lintas provinsi pada Rabu 15 Oktober 2025 yang lalu. Polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka. Dari ketiganya, polisi mengamankan barang bukti berupa 6,4 kg ganja kering siap edar. Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur berhasil membongkar jaringan pengedar narkoba lintas provinsi. Polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka berinisial AR, FSP, dan juga HS. Dari ketiganya, polisi mengamankan barang bukti berupa 6,4 kg ganja kering siap edar. Barang bukti ganja sendiri sebanyak 6,4 kg dengan 3 orang tersangka. Tiga-tiganya sudah kita tampilkan di belakang dengan inisial AR, FSP dan HS. Di mana pada saat diamankan, AR sedang berada di sebuah di booth. Dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah karya, barang bukti yang di dalam berisikan 6 paket besar. Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di wilayah Kecamatan Pacer. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, petugas berhasil meringkus para tersangka berikut barang buktinya. Penangkapan pertama dilakukan pada Senin 6 Oktober 2025 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat terhadap tersangka AR di sebuah kebun belakang kawasan villa di Desa Gadok, Kecamatan Pacer. Saat diamankan, tersangka tengah berada di sebuah gubuk. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 1 karung putih
berisi ganja yang dibungkus lakban coklat, 2 paket sedang dalam plastik hitam, serta 1 bungkus plastik bening berisi ganja yang disembunyikan di bawah pohon pisang. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 111 ayat 2, pasal 114 ayat 2, dan juga pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Polres Cianjur saat ini masih melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan peredaran ganja tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Petugas Satpol PP DKI Jakarta menyegel dan menutup toko minuman beralkohol di Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penutupan dilakukan karena pemilik belum mengantungi izin penjualan miras. Berangkat dari laporan masyarakat terkait adanya peredaran minuman beralkohol dari sebuah toko penjual miras di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, petugas Satpol PP Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi. Petugas Pol PP kemudian memeriksa izin toko tersebut. Namun pemilik toko tak bisa menunjukkan izin baik dari Pemprov DKI ataupun dari masyarakat sekitar. Alhasil petugas pun melakukan penutupan dan penyegelan terhadap toko miras tersebut. Hari ini tujuannya adalah untuk memberi efek jera kepada masyarakat agar setiap usaha itu tidak memberikan ke istilahnya agar masyarakat di lingkungan itu bisa menerima. Nah, perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat umum. Petugas berharap dengan penindakan yang dilakukan bisa memberikan efek jera kepada pemilik usaha nakal dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat sekitar. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sebuah kapal pengangkut bahan bakar minyak tenggelam dan terbakar di Laut Banda, Maluku Tengah. Evakuasi sejumlah anak buah kapal berlangsung dramatis oleh tim SAR gabungan. Sebuah kapal material kayu KM Sarana Perkasa terbakar hebat di perairan Pulau Gunung Api Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku pada Kamis 16 Oktober 2025 siang. Ledakan keras terdengar saat kapal terbakar karena kapal bermuatan minyak tanah. 8 anak buah kapal langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Basarnas Ambon, Posar Banda, TNI Polri, dan warga setempat. Dengan dramatis seluruh korban dievakuasi dengan selamat ke Pulau Banda Neira dan Pulau Hatta. Sementara bentuk kapal habis terbakar di lokasi. Terdapat satu kecelakaan kapal terhadap KM Sarana Perkasa dengan jumlah POB 8 orang yang mengalami kecelakaan terbakar di sekitar perairan Pulau Banda. Pada pukul 10.37 waktu Indonesia Timur diberangkatkan satu tim rescue Posar Banda beserta tim SAR menggunakan RIP milik Posar Banda menuju ke lokasi kejadian dan melaksanakan proses evakuasi terhadap 8 orang tersebut. Kemudian pada pukul 10.55 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di lokasi dan berhasil melaksanakan evakuasi terhadap 8 orang dalam keadaan selamat dan posisi saat ini korban di Pulau Banda. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan disuruhkan untuk ditutup. Kapal KM Sarana Perkasa bermuatan BBM jenis minyak tanah dengan rute Masohi tujuan Banda Neira. Kapal berawak 8 orang ini sebelumnya mengalami kandas hingga bocor dan tenggelam di perairan Pulau Gunung Api Banda Neira akibat menabrak karang. Namun saat melakukan proses membuang air dari dalam kapal menggunakan pompa Alkom dan tiba-tiba muncul percikan api hingga menyebabkan kapal tersebut terbakar. Panikan melanda sejumlah warga di lokasi kejadian. Para ABK berlompatan untuk selamatkan diri sebelum akhirnya diselamatkan tim SAR. Dari Maluku Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemancing yang tenggelam di Sungai Wai Pengubuan, Kampung Terbangi Besar, Lampung Tengah berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada Rabu sore 15 Oktober 2025. Korban ditemukan berjarak sekitar 3 meter dari lokasi dengan kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Wai Pengubuan, Kampung Terbangi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu sore 15 Oktober 2025. Korban diketahui bernama Herwansyah bin Ishak 28 tahun, warga Dusun 1 Kampung Terbangi Besar. Diketahui korban awalnya hendak memancing di sekitar sungai dan mencoba menyeberang dengan berenang. Namun diduga kelelahan di tengah arus hingga akhirnya tenggelam. Warga yang melihat sempat berusaha menolong, tetapi korban sudah tidak terlihat di permukaan.
Hingga akhirnya di pencarian hari kedua, pada Rabu 15 Oktober 2025, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia, berjarak sekitar 3 meter dari lokasi awal kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga di rumah duka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Video seorang perempuan menangis histeris karena suaminya dianiaya sekelompok pria di kawasan Lai Pondom, Kabupaten Diari, Sumatera Utara viral di media sosial pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam video yang berdurasi singkat tersebut, perempuan itu merekam kondisi suaminya yang terkapar dengan luka di bagian wajah. Dengan suara bergetar, ia menyebut sang suami dipukuli hanya karena menolak memberikan uang sebesar Rp2.000. Warga setempat menyebut aksi pungutan liar di kawasan Lai Pondom bukan hal baru. Para pelaku kerap meminta uang secara paksa kepada warga atau pengendara yang melintas dan tak segan melakukan kekerasan. Peristiwa ini memicu kemarahan warganet yang mengecam tindakan para pelaku dan meminta aparat bertindak tegas. Hingga saat ini pihak kepolisian disebut telah menerima laporan dan tengah menyelidiki kasus tersebut. Warga berharap para pelaku segera ditangkap dan praktik pungli di kawasan itu diberantas sepenuhnya. Kalecia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Menyapa Indonesia Malam edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo TV karena kami akan menyiarkan dari pertandingan Pegadaian Championship hanya di Simpo TV. Saya Matri Muhammad, segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan selamat berakhir pekan.